Halo teman-teman, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Syifa dari Fakultas Kesehatan UDINUS. Selamat datang di acara Sapa Dosen. Hari ini saya akan mengisi materi tentang infeksi menular seksual atau IMS. Oke, teman-teman, IMS adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Adapun gejala IMS yang perlu kita ketahui, yang pertama adanya duh tubuh atau cairan tubuh yang keluar dari alat kelamin, baik itu vagina bagi perempuan maupun penis bagi laki-laki, atau cairan dari anus yang berbeda dari biasanya. Jadi cairannya bukan merupakan cairan darah seperti menstruasi ataupun cairan sperma yang keluar dari penis, tapi ini adalah cairan lain yang berbeda. Dan itu adalah salah satu gejala dari IMS. Yang kedua adanya rasa perih atau rasa nyeri, atau mungkin ada rasa panas pada saat kencing atau setelah kencing. Atau bisa jadi saat sering kencing. Jadi lebih sering kencing daripada biasanya. Enggak minum banyak tapi kok sering kencing. Itu adalah salah satu tanda dari IMS. Yang ketiga, ada luka terbuka atau luka basah di sekitar kelamin atau di sekitar mulut. Luka ini bisa terasa nyeri dan bisa juga tidak. Berikutnya, ada gejala semacam jaringan yang tumbuh seperti jengger ayam atau kutil di sekitar alat kelamin. Berikutnya ada terjadi pembengkakan pada lipatan paha dan pada laki-laki terdapat bengkak dan nyeri pada kantung pelir atau di kantung zakar. Ada gejala sakit perut di bagian bawah yang bersifat kambuhan dan pada perempuan tidak berhubungan dengan menstruasi. Jadi bukan nyeri menstruasi, tapi nyeri di luar dari siklus menstruasi. Keluar darah setelah berhubungan intim, tetapi bukan merupakan berhubungan seksual yang pertama kali. Jadi sudah sering berhubungan seksual, tapi kemudian dia akan keluar darah. Yang terakhir ada demam atau suhu tubuh akan naik. Kita masuk ke jenis-jenis IMS atau infeksi menular seksual. Yang pertama ada gonore atau kencing nanah. Gejala gonore pada laki-laki, keluarnya cairan pada alat kelamin berwarna putih kekuningan. Bukan sperma, tapi adalah cairan lain. Oke, pada perempuan seringkali tanpa gejala, dan bila ada, itu adalah berupa cairan dari alat kelamin berwarna putih atau kuning. Bukan merupakan cairan keputihan. Oke, cairan terutama akan banyak terlihat di sekitar mulut rahim melalui pemeriksaan dalam oleh tenaga kesehatan. Komplikasi gonore pada laki-laki dapat menyebabkan kemandulan, pada perempuan dapat menyebabkan kemandulan juga, dan kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Oke, bisa hamil, tapi hamilnya nggak di dalam nggak di dalam rahim. Dia hamilnya di luar rahim. Bisa jadi nanti nempel di usus, bisa jadi nempel di organ-organ lain, dan pasti harus dilakukan aborsi atau terminasi kehamilan atas indikasi dokter. Pada bayi baru lahir, dari ibu yang sudah positif gonore dapat menyebabkan konjungtivitas gonore, yaitu berupa kemerahan pada salah satu atau kedua bagian mata dengan adanya cairan yang keluar pada mata dengan nanah dan mengakibatkan kebutaan. Oke, penyakit yang kedua, IMS yang kedua adalah sifilis atau nama lainnya adalah raja singa. Gejala sifilis, ada luka atau koreng, biasanya berjumlah 1, berbentuk bulat atau lonjong, dasarnya bersih, dia warnanya putih, dan bila diraba terasa kenyal sampai keras dan tidak ada rasa nyeri bila ditekan. Biasanya ada di sudut-sudut bibir, dia seperti koreng, sekitarnya putih, oke sekitarnya putih, tapi di lukanya dia akan merah. Dipegang nggak sakit, cuman dia mengganggu saja. Di sini nanti mulutnya akan bengkak. Dan gejala kedua adalah kelenjar getah bening di lipat paha bagian dalam membesar, kenyal dan juga tidak nyeri bila ditekan. Jadi di lipat paha bagian dalam itu nanti akan membesar. Dia akan seperti bengkak, tapi nggak nyeri. Di sifilis, penyakit sifilis kalau diderita oleh perempuan dapat mengakibatkan keguguran. Bukan kemandulan, tapi keguguran. Jadi masih bisa hamil, tapi lebih sering terjadi keguguran daripada bayi lahir selamat. Atau kalaupun bayinya lahir sudah selamat, bayinya akan cacat
atau lahir dalam keadaan mungkin sudah mati.